اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sangatlah luas, dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh makhluknya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya sangat banyak, sehingga Allah mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah mendatangkan, memberikan kepada kalian semua yang kalian inginkan. Bahkan jika seandainya kalian menghitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Namun manusia ini memiliki sifat kezaliman dan sifat kekufuran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dan di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, banyaknya cara-cara seorang di dalam mendapatkan kebaikan. Sangat banyak kesempatan seorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang datang dari Abu Dzar Jundab ibnu Junadah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Seorang beriman dengan Allah dan berjihad di jalannya. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, budak apa yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling utama adalah budak yang paling berharga di sisi tuannya dan yang paling banyak harganya. Kemudian aku mengatakan, fa in lam af'al? Ya Rasulullah, kalau saya tidak bisa melakukan yang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Engkau menolong orang yang berbuat sesuatu kebaikan, ataukah engkau menolong orang-orang yang dia membutuhkan? Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'dil amal? Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku lemah, tidak sanggup melakukan sebagian amalan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Engkau tahan dirimu, engkau tahan jiwamu dari manusia, engkau tahan kejelekanmu dari manusia, engkau tahan kejelekanmu dari manusia, karena itu adalah sedekah darimu untuk dirimu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, coba kita merenungkan hadis ini sejenak. Bagaimana seorang akan bisa mendapatkan sebuah pahala atau sebuah keutamaan walaupun dia tidak melakukan apa-apa? Ketika beliau ditanya pertama kali, perbuatan apa yang paling utama? Beliau mengatakan beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Kita semua tahu bahwa keimanan seseorang kepada Allah atau ucapan la ilaha illallah adalah tingkatan iman yang paling tinggi, tingkatan amalan-amalan Islam yang paling tinggi. Kemudian berjihad di jalannya. Kita juga semua tahu bahwa puncak tertinggi dari amalan Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang, Nabi SAW memberikan jalan keluar yang lain. Kata Nabi SAW, engkau membantu orang yang membutuhkan. Engkau menolong orang-orang yang mereka butuh untuk ditolong. Membantu orang yang melakukan sesuatu, meringankan bebannya dengan tenagamu, dengan fikiranmu. Ini adalah amalan yang baik. Namun, kalau ini juga tidak bisa dilakukan oleh seseorang, baginda Rasulullah SAW memberikan jalan keluar yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan yang keluar yang lain. Kata beliau, takuffu syarraka 'anin nas. Engkau tahan dirimu dari manusia, kejelekanmu dari manusia. Jangan ganggu manusia. Tinggalkan perbuatan jelek yang muncul dari dirimu,
tinggalkan dan jangan itu semua engkau berikan kepada manusia. Karena ini adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu. Coba lihat, seorang menahan dirinya dari kejelekan untuk tidak terkena kepada orang lain. Ini suatu sedekah. Tidak melakukan apa-apa, yang penting tidak melakukan kejelekan kepada kaum muslimin. Ini adalah sedekah. Di bulan suci Ramadan ini, sungguh alangkah indahnya kalau kita hidupkan keutamaan ini. Kalau kita tidak bisa membantu saudara kita, jangan kita buat dia itu tersiksa dengan kejelekan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la yu'min yu'man jaruhu bawa'iquh." Demi Allah, seorang tidak beriman. Demi Allah, seorang tidak beriman. Demi Allah, seorang tidak beriman. Siapa mereka? Kata Nabi SAW adalah orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekan dirinya. Was-was. Perasaan tetangganya was-was. Perasaan tetangganya khawatir bahwa tetangganya itu akan memberikan madarat dan kejelekan kepada dirinya. Ini adalah suatu kejelekan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momen untuk kita berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita. Kalau kita tidak bisa meringankan beban yang mereka derita, kita hibur mereka. Kita berikan kepada mereka sesuatu yang membuat mereka tersenyum. Dengan kita tidak membuat mereka menangis. Dengan kita tidak membuat mereka susah. Dengan kita tidak membuat mereka bersedih. Karena ini semua adalah rentetan dari kemudahan amalan-amalan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita bisa menemui mereka dengan wajah yang ceria, lebih bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan engkau meremehkan perbuatan baik walaupun sedikit. Walaupun engkau harus bertemu dengan saudaramu, bertemu dengan orang lain dengan wajah yang ceria. Ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang mudah. Kadang seorang akan menanamkan kesedihan kepada saudaranya ketika bertemu tidak bersapa, ketika bertemu dengan raut muka yang begitu menyedihkan, tidak ada keceriaan di dalam wajahnya, dia akan menyangka, saudaranya akan menyangka dirinya benci kepada saudaranya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, betapa mulianya amalan-amalan Islam ini, betapa agungnya amalan-amalan Islam ini, betapa indahnya syariat Islam ini, yang mana seseorang jika dia itu melakukannya dengan baik, menjaga amalan Islam dengan baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan kepada dirinya. Suatu amalan yang tidak bisa dicapai dengan amalan lain, yaitu dengan seorang memperbaiki akhlaknya. Di bulan suci Ramadan ini, kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi kenikmatan dengan saudara kita. Walaupun mereka tidak mendapatkan dari kita materi, tidak mendapatkan dari kita dunia, tapi mereka tersentuh dengan keceriaan wajah kita, dengan senyum manis yang muncul dari mulut kita, dengan ucapan yang baik yang kita berikan kepada mereka, dan dengan kita menahan perbuatan jahat kita untuk tidak kita berikan kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah menjaga amalan-amalan kita semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya untuk tidak terjatuh ke dalam permusuhan, untuk tidak terjatuh ke dalam pertikaian. Wal'iyadzu billah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.